menyerang orang-orang sipil yang tidak bersalah, orang lagi damai, lagi festival musik, ya nggak tahu apa-apa, diserang, diperkosa, dibunuh. Ya bangunin macam tidur lah, mana ada negara yang mau berdiam, apalagi dia punya persenjataan canggih, ngelihat Gaza yang kecil begitu, Hamas yang nggak ada apa-apanya, ya di bumi ratakan begitu, ya. Bukannya malah serta-merta mengutuk, membela habis-habisan, membangun hoak, kebohongan dengan kebohongan ditutupin terus begitu. Nah, mestinya punya diplomasi yang bagus sehingga menyadarkan, oh iya ya, kalau kayak begini mempermalukan Islam. Ya, Islam sendiri akan malu begitu ya di mata internasional dan di mata orang-orang yang beradab, yang pikirannya maju. Mana ada mau mendukung lagi kebiadaban, kebrutalan, ya, kebarbaran, begitu, kekerasan, begitu. Nah, kedua, bisa jadi berpikir Indonesia ini takut didemo nanti, ya. Oh, bisa-bisa kerusuhan lagi katanya kan, mungkin berpikirnya begitu si Jokowi, si Menlu semuanya, pengecut semua DPR-nya begitu ya. Jadi ya karena nggak punya kapasitas, nggak punya level yang luar biasa begitu ya, karisma yang luar biasa ya, jadi yang ada pembangunannya pencitraan doang, kebohongan dengan kebohongan gitu ya. Nah, jadi ini juga nanti bisa jadi demo kalau kayak begitu dipakai oleh para oposan-oposan ya, para oposisi-oposisi ya, yang di DPR, di Senayan ya, yang di partai-partai yang berseberangan untuk ikut-ikut mengecam pemerintah begitu ya. Nah, dia dikhawatirin ya pemerintahnya bisa jatuh karena begitu. Tetapi kalau orang cerdas sih mestinya berani begitu bahwa kita memihak. Nah, dengan begitu malah mestinya naik daun dia begitu. Wah, ini benar-benar mengajarkan Islam di level citra yang benar begitu, nggak mengajarkan Islam yang biadab begitu ya. Kalau modelnya ISIS, Al-Qaeda, Taliban yang ngawur ya, Hamas, Hizbullah yang ngawur, perjuangannya dengan kekerasan, dengan kebiadaban begitu didukung, ya goblok namanya ya. Jadi nggak berani, akhirnya ya muter-muter aja, negaranya akan seperti itu terus begitu, nggak pernah maju-maju begitu ya. Jadi harus berani intinya kalau kita mau maju menjadi negara yang maju, mau menjadi manusia yang maju, jujur ya, harus dibangun dengan kejujuran dan kebenaran, fakta begitu. Ini ada apa nih, Pak SK ya, suara komandan, silakan tutup, sekalian kasih penutup yang kencang. Ya Pak Paul, jadi saya tambahin tadi komen Pak Robert. Jadi gini, kemungkinan si Jokowi ya, pemerintah Indonesia ini nggak berani mengutuk kebiadaban si Hamas, malah mengutuk si siapa Israel. Dia takut pertama popularitas Indonesia di mata dunia Islam akan jauh menurun ya. Walaupun sekarang negara-negara Arab Teluk nih seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, ya, apalagi tuh yang mulai kerjasama, Maroko, Sudan dan Maroko, ya, ada 6 negara kalau nggak salah ya, udah membina hubungan baik, ya. Nah, justru Indonesia nih takut, ya itu justru takut dan pengecut begitu ya, nggak punya leadership yang kuat begitu ya, nggak seperti di Arab seperti yang tadi, negara-negara tadi ya, berani begitu bersuara bahwa saya mesti ngelihat kepada peradaban, nilai-nilai moral yang jauh lebih baik yang membuat negara saya maju. Ngapain saya ngedukung membela mati-matian kebiadaban, kebarbaran yang ada, keterbelakangan, ketololan, ya, kebodohan, rakyat saya jadi tolol gitu ya. Nah, ngedukung organisasi-organisasi teror yang model ya nggak ada ininya, nggak ada pemikiran maju begitu ya, yang ada mikirnya maunya perang, maunya kekerasan, maunya nyerang begitu ya, nggak ada kedamaian begitu.
nggak ada punya hubungan yang bagus, ya. Jadi pemimpin-pemimpinnya juga takut, nggak bisa pergi kemana-mana, ya, takut ditangkap itu semuanya. Nah, belum lagi dia takut dikomplain ya sama negara-negara itu, ya, model Iran, ya, yang jelas-jelas biang teror begitu, ya. Jadi mestinya kan berani begitu, ya. Ya, justru lewat kesempatan ini berani seperti tadi aku katakan bahwa eh, kami ini sebagai bangsa Indonesia mayoritas Islam mengutuk Hamas kalau pakai cara kekerasan dan kebiadaban menyerang orang-orang sipil yang tidak bersalah, orang lagi damai, lagi festival musik, ya, nggak tahu apa-apa, diserang, diperkosa, dibunuh. Ya, bangunin macam tidur lah, mana ada negara yang mau berdiam, apalagi dia punya persenjataan canggih, ngelihat Gaza yang kecil begitu, Hamas yang nggak ada apa-apanya, ya dibumi ratakan begitu, ya. Bukannya malah serta-merta mengutuk, membela habis-habisan, membangun hoak, kebohongan dengan kebohongan ditutupin terus begitu. Nah, mestinya punya diplomasi yang bagus sehingga menyadarkan, oh iya ya, kalau kayak begini mempermalukan Islam. Ya, Islam sendiri akan malu begitu, ya, di mata internasional dan di mata orang-orang yang beradab, yang pikirannya maju. Mana ada mau mendukung lagi kebiadaban, kebrutalan, ya, kebarbaran begitu, kekerasan begitu. Nah, kedua, bisa jadi berpikir Indonesia ini takut didemo nanti, ya. Oh, bisa-bisa kerusuhan lagi katanya kan, mungkin berpikirnya begitu si Jokowi, si Menlu semuanya, pengecut semua DPR-nya begitu, ya. Jadi ya karena nggak punya kapasitas, nggak punya level yang luar biasa begitu, ya, karisma yang luar biasa, ya, jadi yang ada pembangunannya pencitraan doang, kebohongan dengan kebohongan gitu, ya. Nah, jadi ini juga nanti bisa jadi demo kalau kayak begitu dipakai oleh para oposan-oposan, ya, para oposisi-oposisi, ya, yang di DPR, di Senayan, ya, yang di partai-partai yang berseberangan untuk ikut-ikut mengecam pemerintah begitu, ya. Nah, dia dikhawatirin ya pemerintahnya bisa jatuh karena begitu. Tetapi kalau orang cerdas sih mestinya berani begitu bahwa kita memihak. Nah, dengan begitu malah mestinya naik daun dia begitu. Wah, ini benar-benar mengajarkan Islam di level citra yang benar begitu, nggak mengajarkan Islam yang biadab begitu, ya. Kalau modelnya ISIS, Al-Qaeda, Taliban yang ngawur, ya, Hamas, Hizbullah yang ngawur perjuangannya dengan kekerasan, dengan kebiadaban begitu didukung, ya goblok namanya, ya. Jadi nggak berani, akhirnya ya muter-muter aja, negaranya akan seperti itu terus begitu, nggak pernah maju-maju begitu, ya. Jadi harus berani intinya kalau kita mau maju menjadi negara yang maju, mau menjadi manusia yang maju, jujur, ya, harus dibangun dengan kejujuran dan kebenaran, fakta begitu. Jangan berdasarkan kebohongan demi kebohongan, ditutupin lagi dengan kebohongan. Nggak ada itu kebohongan itu, kebohongan sedikit, kebohongan demi kebaikan, nggak ada, ya. Malah ajaran kita tuh luar biasa. Yesus mengajarkan begitu. Berkatalah, ya, apa yang iya katakan iya, ya, benar katakan benar, salah katakan salah begitu. Berani mengakui, bukannya takia, ini bohong demi kebaikan, ya bodoh begitu, ya. Bohong nggak apa-apa demi agama, ya, supaya agamanya jangan dibully, ya salah. Justru dengan kita mengakui kesalahan kita, berani jujur, justru agama kita bisa, ajaran kita itu bisa direspek orang, dihargai orang. Oh ya, dia bisa mengakui bahwa ini salah, ya. Nah, begitu, bukannya malah dibela serta-merta begitu, ya. Jadi kalau dia berbohong, ya ujung-ujungnya pasti akan membuat alasan inilah, alasan itulah. Wow, inilah diserang lah dari tahun 48, nggak, tanahnya direbut 67, banyak yang mati selama ini. Akhirnya ditutupin lagi dengan kebohongan-kebohongan selanjutnya, ya nggak pernah selesai. Akhirnya mental bangsa, mental rakyat Indonesia, mental negara-negara Muslim yang suka kepada kebohongan itu, ya mentalnya cuma mental kebohongan, ya nggak pernah menghasilkan manusia-manusia yang punya adab, nilai moral yang luar biasa
gitu. Ya intinya mesti dilandasi dengan kebaikan, kebenaran, kejujuran, ya nggak ada begitu. Mesti berani. Nah, menurut saya ya itu kalau berani mesti ada pemimpin yang berani berkata seperti itu, berani sportif mengakui bahwa kalau saya kalah ya udah kalah, jangan wah ngomong lagi si Hamasnya hebat lah, mengalahkan inilah, udah tahu salah menyerang ini dibela mati-matian gitu. Yang nggak pernah maju, rusak yang ada negara ini, ya, hancur negara ini, ya, nggak ada harkat martabatnya, ya, yang pendemo-pendemo itu semua negara-negara yang mendukungnya sekalipun di mata internasional, negara-negara yang beradab maju seperti Barat dan Eropa, ya, bahkan Jepang dan Korea sendiri bisa melihat Singapura ini orang-orang Muslim, negara-negara Muslim yang mendukung ini, ya tukang bohong semua, nggak ada yang bisa dipercaya begitu. Dan yang terjadi ya ada negaranya ya bisa dilihat begitu, nggak ada kemajuan dalam ekonomi, dalam teknologi, dalam harkat martabat manusia, dalam kemanusiaan, nggak ada begitu ya. Punya sumber daya manusianya luar biasa, punya sumber daya alamnya luar biasa, utangnya banyak, korupsinya banyak. Ya artinya itu ya karena selama ini dibangunnya modelnya begitu, ya nggak ada yang maju, ya hancur semua negaranya begitu. Ya. Nah bersyukurlah orang-orang bule itu selalu mengajarkan untuk jujur, jangan bohong. Dia benci itu sama ini dan berani sportif, berani berintegritas. Begitu ketahuan dengan kebohongan mereka pada nggak suka begitu ya, langsung nggak akan dipercaya ya. Itu Pak Paul tambahan saya. Oke, kita tutup dalam doa. Bu Tumbar masih di sini? Ya. Luar biasa, silakan Bu Tumbar. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Engkau pada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar setiap keluhan-keluhan kami yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Kami ingin bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang jujur, dipimpin oleh orang yang memiliki kasih yang sejati ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan menuntun setiap kepala daerah yang ada Tuhan Yesus supaya ada cinta kasih di dalam setiap daerah, di setiap Indonesia ini ya Bapa, yang berada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau menyertai setiap kehidupan kami masing-masing. Jadikanlah setiap kami anak-anak-Mu untuk menjadi terang di sekitar kami masing-masing Tuhan. Pakai setiap kami untuk jadi alat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi, terutama Engkau memberkati Tuhan pelayanan Pak Pauzang dan semua yayasan yang ada Tuhan Yesus, Galarua dan yang lain-lain Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau makin memajukan setiap yayasan-yayasan ada supaya menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, supaya menjangkau orang-orang yang rindu akan kebenaran-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya di tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa jam 4 ada doa pagi dan hari Minggu kita ada koinonia online, saudara ya, jam 7 malam. God bless you semuanya. Tetap semangat, berdoakan Israel dan doakan Indonesia, saudara ya. God bless you semua. Apa? Ya, Pak Andi. Udah terlambat. Pengen sembahyang buat tentara Amerika. Bayang buat apa? Buat tentara Amerika sama Israel. Doakan saja, doakan. Doa sebentar ya Pak ya. Boleh. Ya. Okay, thank you Lord Jesus. Thank you Father. Thank you for today Lord Jesus. Lord, at this time Lord, I come to you Lord. I want to pray for all the American armed forces, Lord, from the Navy, the Air Force and the Marine, as well as the IDF troops, Lord Jesus. Lord, I ask for extra protection over them, Lord Jesus, and give them strength. Give them good health, Lord. Give them a vision, Lord, to finish this evildoer, Lord Jesus. We ask all these things, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you. Amin. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat.